Baiklah, di sini saya akan jelaskan beberapa pinjol atau 16 pinjol yang tidak ada di sebar data dan juga tidak menurunkan diisi lapangannya. Jadi teman-teman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di pinjol-pinjol ini, tidak usah Anda tanyakan lagi, tidak usah takut lagi, dan juga tidak usah cemas-cemas lagi gara-gara pinjol ini, karena mereka tidak menurunkan diisi lapangannya dan juga tidak pernah menyebarkan data para nasabah. Jadi aman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di pinjol-pinjol ini. Oke, saya akan jelaskan pinjol-pinjol apa saja. Oke, yang pertama, nomor satu nama pinjolnya yaitu Bantu Saku. Oke, nah Bantu Saku ini teman-teman sudah pasti resmi OJK dan mereka tidak menurunkan diisi lapangannya dan juga tidak menyebarkan data para nasabahnya. Jadi yang lagi gagal bayar dan pinjol Bantu Saku ini tidak usah takut lagi dan cemas lagi. Mereka hanya menagih lewat telepon atau WhatsApp. Jadi aman yang lagi gagal bayar ataupun yang telat bayar di Bantu Saku. Oke, lanjut lagi nama aplikasinya. Oke, yang selanjutnya yaitu nama aplikasinya Samir. Nah, ini banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang selalu mengatakan Samir menurunkan diisi lapangannya. Oke, tetapi sampai hari ini saya cari informasinya teman-teman, tidak ada Samir menyebarkan data nasabah, apalagi sampai menurunkan diisi lapangannya. Jadi yang telat bayar ataupun yang lagi gagal bayar di pinjol Samir, saya katakan aman sentosa, mereka tidak pernah menurunkan diisi lapangannya. Oke, itu untuk aplikasi Samir. Lanjut lagi nama aplikasinya yaitu Uku. Nah, Uku ini teman-teman, aplikasi pinjol Uku ini teman-teman, mereka sampai hari ini tidak pernah menyebarkan data dan mereka hanya menagih lewat telepon ataupun lewat WhatsApp saja. Tetapi agak intens, agak sering mereka melakukan penagihan lewat teleponnya, hanya kuat mental saja. Oke, kalau seandainya kuat mental, Anda bisa aman di aplikasi Uku ini. Oke, dan mereka tidak menurunkan diisi lapangannya. Jadi aman yang lagi gagal bayar di pinjol-pinjol Uku ini. Oke, lanjut lagi nama aplikasinya yaitu Uangmi. Nah, ini Uangmi teman-teman sudah pasti resmi OJK. Oke, sudah lama izinnya diberikan sama OJK dan mereka tidak akan pernah menyebarkan data para nasabah. Kenapa? Mereka tahu menyebarkan data nasabah, pinjol-pinjol mereka bisa dicabut izinnya sama pihak OJK. OJK tidak akan toleransi lagi kalau pinjol-pinjol resmi OJK menyebarkan data pihak nasabah dan mereka akan dicabut izinnya langsung sama pihak OJK. Jadi aman yang lagi gagal bayar di pinjol Uangmi dan mereka tidak menurunkan diisi lapangan sampai saat ini. Oke, Uangmi sudah mereka klarifikasi kemarin tidak menurunkan diisi-diisinya juga. Oke, lanjut lagi nama aplikasinya yaitu Dana Bijak. Nah, ini Dana Bijak teman-teman, sudah banyak juga peminjamnya. Saya lihat peminjamnya Dana Bijak ini terus meningkat dan mereka banyak yang download kemarin. Oke, untuk Dana Bijak. Tetapi walaupun sudah banyak yang meminjam, sampai hari ini detik ini juga belum pernah Dana Bijak menurunkan diisi lapangannya, apalagi sampai berani menyebarkan data-data pihak nasabah dan mereka bisa berujungkan digulung tikar ataupun dicabut izinnya bersama pihak OJK kalau banyak laporan masyarakat yang mengatakan Dana Bijak menyebarkan data pihak nasabah. Jadi aman yang lagi gagal bayar. Oke, di Dana Bijak. Lanjut lagi nama aplikasinya yaitu Uwatas. Nah, ini Uwatas teman-teman sudah tahu. Oke, siapa sih yang nggak tahu sama pinjol Uwatas? Tidak pernah mereka menyebarkan data, apalagi sampai menurunkan diisi lapangannya. Informasinya banyak nasabah yang saya tanyakan yang ada pinjol Uwatas, mereka tidak pernah didatangkan sama pihak Uwatas ke rumah-rumah karena mereka benar Uwatas tidak pernah menurunkan diisi lapangannya, apalagi sampai menyebarin data para nasabah. Jadi yang lagi telat bayar ataupun gagal bayar, yang belum mampu bayar pinjol Uwatas, tidak usah khawatir ataupun cemas lagi. Oke, aman. Oke, lanjut lagi nama aplikasinya yaitu 360 Kredi. Nah, ini 360 Kredi teman-teman, banyak juga yang bertanya, katanya mau menurunkan diisi lapangan ataupun menyebarkan data para pihak nasabah ke media sosial. Tetapi sampai hari ini detik ini 360 Kredi mereka hanya menggertak saja, mereka tidak berani menurunkan diisi lapangan, menyebarkan data para nasabah, apalagi menurunkan diisi lapangan. Mereka tidak ada uang ataupun modal untuk menurunkan pihak ketiga ataupun diisi lapangan. Oke, jadi yang gagal bayar dipinjam 360 Kredi aman sentosa. Oke, lanjut lagi nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit. Nah, ini Pinjam Duit teman-teman, siapa sih yang nggak tahu? Dia mengatakan ada katanya di daerah ini, di daerah Jawa Barat, habis itu di Jawa Timur katanya ada DC Pinjam Duit. Itu hanyalah berita hoax. Oke, tidak benar. Mereka tidak menurunkan DC lapangannya. Jadi yang gagal bayar telat bayar di pinjol Pinjam Duit ini teman-teman, Anda aman sentosa, mereka tidak menurunkan DC apalagi sampai menyebarkan data pihak nasabah. Oke, jadi aman. Oke, yang gagal bayar di Pinjam Duit. Lanjut lagi teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredinesia.
Nah, Kredinesia ini teman-teman, mereka sampai hari ini, detik ini tidak menyebarkan data pihak nasabah. Jadi aman, oke, yang lagi gagal bayar di pinjol Kredinesia. Mereka memang sudah resmi pihak OJK, sudah ada resminya dari pihak OJK, tetapi walaupun resmi, mereka hanya menagih lewat WhatsApp ataupun telepon saja, tidak lebih dari itu. Jadi aman yang lagi gagal bayar di Kredinesia. Tidak usah Anda tanya lagi ada desing apa enggak, nyebarin data para nasabah apa tidak sebelumnya, tidak pernah, oke. Itu Kredinesia. Lanjut lagi teman-teman, nama aplikasinya yaitu PinPlus. Nah, ini PinPlus teman-teman, banyak yang mengatakan ada turun di lapangannya kemarin, saya lihat di komentar-komentar, tetapi saya rasa 99% mereka tidak menurunkan di lapangannya, oke. Karena modal untuk menurunkan di lapangannya saya rasa PinPlus belum mampu. Hanya yang mampu itu seperti Aku Laku, Kredipo, kemungkinan oke, habis itu Kredit Pintar, itu yang menurunkan di lapangan yang sangat gencar. Oke, jadi yang gagal bayar di PinPlus saya rasa aman, apalagi Anda di luar Pulau Jawa. Saya rasa 100% aman. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Maucash. Nah, ini Maucash teman-teman, banyak yang bertanya, "Bang, penjual Maucash ini sekarang sudah nyebarin data atau menurunkan di lapangan atau belum?" Saya katakan Maucash sudah saya cari informasinya ke nasabah-nasabah yang ada sangkutan sama Maucash, katanya mereka belum pernah diturunkan sampai ke rumah, nasabah pinjol-pinjolnya menurunkan di sampai ke rumah. Jadi aman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di pinjol Maucash, oke. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Modalku. Nah, ini Modalku teman-teman, siapa sih yang nggak tahu Modalku, oke? Mereka sudah banyak beriklan di mana-mana dan mereka sudah banyak juga peminjamnya. Saya lihat banyak yang download aplikasinya, tetapi sampai hari ini, detik ini, mereka belum ada menurunkan DSI lapangannya untuk aplikasi Modalku. Jadi aman, damai, sentosa yang lagi gagal bayar di Modalku, oke? Tidak usah takut lagi ataupun cemas lagi. Mereka juga tidak pernah menyebarkan data. Jadi mereka tahu konsekuensi menyebarkan data pihak nasabah. Pinjol-pinjol yang resmi OJK ini bisa berujungkan dicabut izinnya sama pihak OJK. Jadi teman-teman yang lagi gagal bayar di pinjol-pinjol besar, saya rasa aman, oke. Apalagi seandainya takut sama DSI lapangan datang ke rumah, mereka tidak akan datang ke rumah teman-teman, oke. Jadi yang paling penting itu kuatkan mental, karena penagihan mereka sangat gencar lewat telepon ataupun lewat WhatsApp. Jadi kalau seandainya Anda kuat menghadapi mereka lewat telepon, lewat WhatsApp saja, saya rasa aman. Mereka tidak akan pernah mendatangi rumah-rumah para nasabah lagi, oke. Yang terakhir nama aplikasinya yaitu Modal Nasional. Modal Nasional ini teman-teman, atau biasa kita sebut Monas. Siapa sih yang nggak tahu sama pinjaman online ini, sudah besar sekali, oke. Jadi aman atau yang lagi gagal bayar, oke. Jadi yang lagi gagal bayar di Modal Nasional teman-teman, tidak usah Anda cemaskan lagi, Anda khawatir lagi, oke. Jadi saya ingatkan bagi teman-teman yang lagi gagal bayar aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi, tidak usah Anda khawatir mereka datang ke rumah ataupun telat bayar, mereka akan nyebarin data-data Anda para pihak nasabah, oke. Tidak usah cemas lagi, mereka hanya menggertak saja, mereka tidak akan datang ke rumah Anda sampai hari ini, oke. Trik mereka hanyalah telepon ataupun WhatsApp, karena mereka sudah mahir bermain kata-kata di WhatsApp ataupun di telepon. Kalau seandainya Anda menanggapinya santai saja, saya rasa tidak akan pernah mereka datang ke rumah Anda, oke. Jadi yang paling penting kuatkan mental, fokus sama pekerjaan Anda hari ini. Siapa tahu ada rezeki lebih dan juga Anda bisa mendapatkan income tambahan luar dari pekerjaan Anda hari ini dan bisa melunaskan pinjol-pinjol Anda, oke. Siapa tahu lunas dan juga berhenti meminjol ataupun ketergantungan sama yang namanya pinjaman online, oke. Jadi saya kira itu teman-teman, oke. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.